Ku berharap kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih, saya serahkan pada moderator. Terima kasih Pak Agus. Pujian penyembahannya kita juga merasa diberkati sekali malam hari ini. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam ini dengan tema manhood, kedewasaan, saudara, yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Setiawan. Itu menjadi berkat buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu. Bapak kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami telah menyembah, memuji Engkau Tuhan, dan juga boleh mendengar kesaksian, bagaimana Tuhan juga telah menolong Bapak Pendeta Larmin, yang ditolong dari matanya, sampai hari ini juga bisa melihat kembali Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu yang besar atas hidupnya Tuhan. Sebentar kami juga mendengarkan firman Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan, supaya di mana firman-Mu ditaburkan, di situ kami boleh juga mengerti dan melakukan segala apa yang Kau menurut kami. Terima kasih, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hengki Tuhan, supaya apa yang disampaikan, itu juga boleh menjadi kekuatan buat kami, dan kami juga boleh melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini, yang siap diberkati, kita akan katakan, amin. Silakan Bapak Pendeta Hengki, apa yang mau Tuhan sampaikan oleh Bapak, silakan. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman pria yang saya kasihi di dalam Kristus. Malam Pak. Pria yang sangat luar biasa, pria yang di dalam Kristus, pria yang mau belajar firman Tuhan. Dunia ini sekarang membutuhkan pria-pria yang suka bergaul dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pria di Gereja Kristen Baptis Jakarta, khususnya Jemaat Depok yang saya gembalakan. Salam kepriaan kami adalah pria maksimal, pria makin maksimal, pria makin mantap. Ya, jadi itu adalah salam yel-yel ya di persekutuan pria kami ya. Namanya pria maksimal. Nggak tahu, kalau di gereja saudara ada nggak yel-yelnya? Ada nggak Pak Moderator yel-yelnya? Kalau di ibadah pria, kagak ada ya? Ada Pak. Ada. Apa? AMC, antusias. AFC. AMC, antusias. Antusias. Oke, nanti. Yes. Antusias. Yes. AMC, antusias. Yes. Yes, gitu ya. Baik, nanti kalau saya sebut antusias, jangan lupa yes nih ya. Amin, haleluya. Yes-nya tolong tetap dia punya mic-nya di mute ya, dimatikan, kalau nggak nanti tabrakan. Ya. Baik, saya akan membagikan share screen dulu ya. Bisa dijadikan co-host saya sebelumnya. Oke, baik. Oke. Ini dia. Ya, kedewasaan seorang pria. Tunggu sebentar ya. Nah, ini gambarnya nggak ada, nongol ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kedewasaan seorang pria. Soalnya apa sih yang menjadi standar atau ukuran dari istri Anda, dari anak-anak Anda, tentang seorang pria yang dewasa? Atau apa yang dalam pikiran kita tentang kedewasaan seorang pria? Apakah kedewasaan seorang pria itu ditentukan oleh umurnya, ya, yang sudah di atas misalnya
50 tahun. Nah, biasanya kan kalau di dalam dunia orang tua begitu ya, 50 tahun itu adalah usia golden age, itu usia emas, usia di mana pria itu bisa mencapai puncak kesuksesannya, keberhasilannya. Karena berdasarkan riset, saudaraku, biasanya pria itu akan mencapai puncak keberhasilannya itu di atas umur 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun ke atas. Ya, dia bisa sukses di dalam perusahaannya, sukses di dalam keluarganya, dan sebagainya. Ya. Nah, saudaraku, apakah kedewasaan pria itu ditentukan oleh kesuksesan di dalam ekonomi, ya, di dalam usaha dagangnya, ya, ditentukan juga oleh pelayanannya di gereja. Jadi kalau istri Anda, anak-anak Anda melihat bahwa oh, papa saya adalah orang yang dewasa karena dia adalah seorang pelayan Tuhan di gereja. Apakah itu ukurannya, saudara? Ya. Nah, kalau kita mau melihat apa yang menjadi ukuran, kita harus kembali kepada Alkitab, khususnya di dalam kitab Kejadian. Nah, so di dalam kitab Kejadian itu kita akan menemukan segala sesuatu yang disebut dengan awal. Bahasa kerennya itu adalah ontologis. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang bersifat awal. Jadi di dalam kitab Kejadian, suku kita akan belajar bagaimana Tuhan mengawali alam semesta ini. Jadi suku alam semesta ini bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi akibat benturan sesuatu sehingga terjadi sebuah energi yang besar dan menghasilkan yang namanya kehidupan. Ya. Kalau kita membaca kitab Kejadian, suku bahwa segala sesuatu diawali oleh penciptaan yang datang dari Allah. Misalnya Kejadian 1. Ya. Dan di dalam Kejadian 1 kita juga bisa menemukan satu adalah awal dari manusia diciptakan. Kalau kita mau tahu hakikat manusia, ya kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan kalau kita mau melihat bagaimana Allah menciptakan keluarga, mari kita lihat di Kejadian pasal yang kedua. Kalau kita mau melihat manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dan kenapa manusia jatuh dalam dosa, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Jadi di dalam kitab Kejadian itu sumber awal dari segala sesuatu yang kita bisa lihat, ya, yang bisa kita pelajari, dan bahkan di situ ada prinsip-prinsip penting yang bisa kita pegang, ya. Dan saya ingin kata saudara, kedewasaan seorang pria itu sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saya ulangi lagi, saudara, ya, kedewasaan seorang pria itu ditetapkan oleh Allah. Itu seharusnya menjadi ukuran kita bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu membuat laki-laki khususnya, ya, itu menjadi lebih sulit dewasa menurut standar ukuran Tuhan. Karena manusia sudah tercemar dengan dosa, saudaraku, maka manusia itu lebih suka ukuran kedewasaannya itu ditentukan oleh psikologisnya. Ya, ditentukan oleh sosial ekonominya, gitu ya, ditentukan oleh bagaimana penerimaan orang banyak terhadap dirinya. Sekarang mari bersama-sama, kalau kita disebut sebagai pria-prianya Allah, saya ulangi lagi, kalau kita disebut sebagai pria-prianya Allah, mari kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan tentang kedewasaan seorang pria, khususnya yang tercatat Kejadian pasalnya yang kedua. Saya ulangi lagi, Kejadian pasal yang kedua. Kemudian Kejadian pasal yang kedua adalah merupakan pengembangan dari Kejadian pasal 1, khususnya penciptaan manusia pasal 1 ayat 26 dan 27, dan itu dikembangkan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Di situ bercerita bagaimana seorang suami dan juga bagaimana keluarga itu diciptakan sebagai lembaga pertama. Mari bersama-sama kita lihat suatu firman Tuhan ini. Kita lihat satu adigium, suatu ya. Ini adigium ini sebenarnya itu dibuat oleh Ed Cool. Ya, cuma saya sedikit ubah, ya, saya tambah secara rohani. Ya, adigium ini berbunyi seperti ini, satu ya, kedewasaan seorang pria tidak diukur dari usia, melainkan menjalankan tanggung jawabnya secara rohani. Ya, jadi dia itu menjalankan tanggung jawabnya secara rohani, bukan sekedar tanggung jawabnya secara fisik, tapi menjalankan tanggung jawabnya secara rohani. Nah, kita akan belajar dalam kitab Kejadian bagaimana seorang pria itu disebut dewasa dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya secara rohani sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya, saudaraku, bahwa kalau kita ingin membawa surga ke bumi ini setelah manusia jatuh dalam dosa, kita mesti kembali kepada awal Tuhan bermaksud menciptakan pria. Kalau kita tidak kembali, saudaraku, ketika manusia diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden itu, saudaraku, kalau kita tidak mengikuti
prinsip-prinsip dari Allah, maka kita akan menjadikan keluarga kita bukan Taman Eden, tapi Taman Edan. Bilang sama kiri kan, Eden sama Edan beda banget. Ya, antusias. Yes, gitu ya. Jadi kita jangan menjadi pria yang membawa Taman Edan ke rumah tangga, di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita. Kita harus membawa Taman Eden. Kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Dan saya ingin beritahu pada saudara bahwa manusia, laki-laki tanggung jawab rohaninya, itu pada saat sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia ada di Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, kekayaan rohani, berjalan bersama dengan Tuhan di surga. Nah, tanggung jawabnya di situ, saudara. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan berarti manusia nggak bisa menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya. Bisa. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita kembali kepada firman, ya. Mari bersama-sama kita lihat satu demi satu. Kita baca dulu Kejadian, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama, ayat 15-23 ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu berkatalah manusia itu, si Adam, ya, setelah Hawa itu diadakan, ya, yang hadir di sisi seorang Adam. Lalu kemudian tanggapannya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saudaraku, kita akan melihat di sini, saudaraku, ada 3 hal yang sangat penting yang menjadi ukuran dari Allah tentang kedewasaan seorang pria di Taman Eden. Jadi kalau seorang pria kembali kepada prinsip Taman Eden, maka dia akan membawa Taman Eden ke tengah keluarganya. Ada 3, mengusahakan, memelihara, dan sebab ia diambil dari laki-laki. 3. Maksudnya apa? Ya, saya akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama, saudaraku, ya, yang pertama, ya, itu sebagai pengusaha, siap menjadi pengusaha. Yuk, sama-sama para pria berkata, 1, 2, 3, siap menjadi pengusaha. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ya di dalam ayat ini, ya, Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu si Adam, ya, sebelum Hawa itu diadakan, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, ya, untuk mengusahakan. Ya, nah, kata mengusahakan, ya, itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu dipakai kata avad, ya, itu dipakai kata avad. Le'evadah itu kalau itu dalam bentuk prepositional verb itu kal, ya, dalam bentuk kal, ya. Jadi le'evadah itu dari kata avad, ya. Itu diterjemahkan dengan mengusahakan kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat ke-15. Jadi kalau saya melihat saudara, ya, saya nggak peduli dengan ekonomi saudara seberapa banyak uangnya atau seberapa siapapun itu pria di dalam Kristus, Anda adalah pengusaha. Amin. Amin. Ya, Anda adalah pengusaha. Pengusaha itu tidak ditentukan modalnya ada berapa, gitu ya, uangnya ada berapa banyak, gitu ya, posisinya setinggi apa, enggak. Gitu. Saya nggak tanya posisinya, gitu ya. Saya nggak tanya itu, saudara. Ya. Yang penting udah kerja atau belum. Gitu. Nah, saudara, bersyukur selama saya melayani Tuhan, ya, di dalam bimbingan pranikah, semua pria yang diberkati dalam gereja saya selalu menulis sudah bekerja. Ya. Tapi saya nggak tahu ya latar belakangnya apa betul sudah bekerja atau enggak, saya nggak tahu, begitu ya. Maksudnya begini, saudaraku. Di dalam BPN, saya itu menetapkan sebuah standar yang sangat tinggi sekali dalam kehidupan seorang pria, khususnya di dalam pekerjaan.
Ya, artinya begini. Saya tanya, apakah kamu ini sudah bekerja atau belum? Kalau belum bekerja, saudara, saya akan dorong dia sebelum ikut BPN atau sebelum pemberkatan nikah, kamu bekerja dulu. Jadi jangan pengangguran begitu. Saya pribadi, dan pemimpin-pemimpin rohani kami, khususnya pria-pria, kami sudah punya ketetapan begitu dalam soal membimbing para pria untuk diberkati dalam sebuah pernikahan. Kami tidak peduli apakah dia ini anak konglomerat atau anak orang kaya. Selama dia mencari, selama dia mendapatkan uang, selama dia mendapatkan kekayaan, hanya dari papanya dan nggak pernah bekerja, nggak pernah berusaha, nggak pernah kerja keras, nggak pernah rajin, begitu ya. Sorry, saudara, gereja kami tidak akan bisa memberkati pernikahan seperti ini. Kami akan melanggar kitab suci, saudara. Kami tidak mau menciptakan sebuah pencobaan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, yang akan mendatangkan taman Eden di tengah keluarganya. Taman Eden, bukan Taman Eden, di Taman Eden di tengah-tengah keluarganya. Jadi begini, buat saya begini, saudara, ya, seorang pria, ya, kalau dia menikah tanpa bekerja, mengandalkan orang tuanya, itu pria Eden. Bukan pria Eden, saudara, ya. Itu pria Eden. Jadi seorang pria itu mesti bekerja. Saya terkagum-kagum dengan salah seorang menteri, ex-menteri Afghanistan. Itu ya, saya lupa siapa namanya itu waktu saya membaca di Google, ya. Saya juga lihat di YouTube itu saya tertarik ya. Ini menteri pariwisata pada saat presiden yang sudah digulingkan ya. Ya, dia 2 tahun, 3 tahun sebelum Taliban menggulingkan Afghanistan, dia sudah mengundurkan diri. Dan kemudian dia pergi ke Jerman. Saya tahu dia di Jerman, dia nggak nganggur, saudara. Dia kerja. Dia kerja sebagai apa? Dia kerja sebagai kurir pizza. Bayangin, saudara, seorang menteri di Afghanistan. Saya ulang lagi, seorang menteri memiliki posisi sangat prestisius. Sehingga akhirnya dia mengundurkan diri. Ya, karena banyak hal di dalam pemerintahan Afghanistan waktu itu, dan kemudian dia keluar, dia pergi ke Jerman, dan dia bekerja di situ sebagai tukang pizza. Waduh, banyak orang menertawakan dia, saudara. Kenapa lu tinggalin Afghanistan? Lu menteri enak banget begitu loh. Lu kenapa di Jerman? Ya, memang ada banyak hal yang dia bertentangan hati nuraninya. Dan akhirnya dia pindah ke Jerman, dan dia nggak ngangguran di sana, mentang-mentang mantan menteri. Ya, bisa menerima segala fasilitas dari pemerintahan Jerman, tapi dia tidak terima itu. Dia bekerja keras. Nah, pria-pria seperti itu, saudaraku, seharusnya pria itu bekerja. Hari-hari banyak pria yang saya paham banget, dan saya sangat berempati, banyak pria yang gajinya dipotong, bahkan ada yang diberhentikan dan sebagainya. Saya ingin beritahu pada saudara, jangan pernah menyerah untuk terus bekerja. Mencari peluang untuk bisa bekerja. Karena Anda diciptakan untuk bekerja. Ada sebuah riset ya yang mengatakan seperti ini. Seorang pria itu, ketika bekerja, dia akan sedikit berbuat jahat. Ketika dia bekerja. Bukan berarti dia nggak bisa berbuat jahat. Tapi begini dia katakan. Riset ini mengatakan bahwa seorang pria yang tidak bekerja, dia justru akan melakukan kejahatan yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pria ketika bekerja, dia itu lebih sehat secara mental. Karena memang pria itu diciptakan untuk bekerja. Tapi ketika pria itu nganggur, mentalnya akan merosot. Dia akan menjadi pelupa, akan menjadi rentan dengan kemarahan, ya gampang putus asa, begitu. Sehingga dalam keputusasaannya, maka tidak heran terkait dengan segala deh. Kalau kita memang dulu pernah jadi direktur sebelum pandemi, dan kemudian kita dipecat, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita punya modal untuk bikin gerobak bakso, ya jadi aja lah tukang bakso. Dan saya ingin beritahu pada saudara, tukang bakso pun di mata Tuhan adalah pengusaha. Saya ulangi lagi. Jadi tukang bakso pun di mata Tuhan adalah pengusaha. Kenapa kita mesti kalah dengan gengsi, saudara? Yang penting kita bekerja, bertanggung jawab, bekerja dengan keras, begitu loh. Ya, nah seorang yang mau bekerja. Nah selanjutnya adalah seorang yang sedang beribadah. Nah kata albat yaitu juga diterjemahkan dengan kata beribadahlah. Mazmur 2 ayat 11.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi suku kata abad tadi, kata bekerja itu mempunyai unsur adalah beribadah. Kaitannya apa ya? Apakah ibadah di sini itu berkaitan dengan bait Allah, berkaitan dengan kemah suci, berkaitan dengan gedung gereja? Iya. Tetapi suku ibadah di sini dalam pengertian sangat luas. Bahwa kita seorang pria bekerjalah seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Kalau saya pendeta, suku, meja kantor saya adalah mimbar. Mimbar itu adalah meja kantor saya. Kalau saudara sebagai seorang pedagang, yang namanya kaca estalase itu adalah mimbar saudara. Kalau Anda sebagai seorang karyawan, meja kantor Anda adalah mimbar pemberitaan firman di sana. Anda lagi sedang beribadah. Kalau kita bekerja dalam arti esensi itu sebagai seorang yang sedang beribadah kepada Tuhan, saya pengen tanya, apakah kita mau bermain-main dengan pekerjaan? Apakah kita mau memanipulasi waktu di dalam jam kantor? Apakah kita mau bermain-main dengan dengan kekayaan yang ada di kantor itu? Ingat loh, kita tuh lagi sedang beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan adalah ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Antusias. Yes, yes, yes. Kita ini lagi sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika Anda lagi sedang ada di tempat usaha dagang, you have to know that is your worship before God. Itu adalah ibadahmu di hadapan Tuhan. Jadi jangan dikaitkan dengan pendeta lah, jangan dikaitkan dengan gedung gereja lah. Itu terlalu miskin dan terlalu mendangkalkan makna dari ibadah. Seorang yang sedang bekerja, seorang yang sedang beribadah. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku adalah seorang yang juga sedang melayani. Maliaki pasal 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita ini milik siapa, saudaraku? Bagi kita yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, itu Yesus Kristus telah mati di kayu salib, kita ini adalah milik kesayangannya Tuhan. Uangmu, waktumu, talentamu, karuniamu, jabatanmu, itu semuanya milik Tuhan. Kita harus menggunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Nah, kata abad itu, kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal 6 ayat yang kelima, kata itu diterjemahkan dengan budak. Saya ingin beritahu saudara, budak pada masa itu adalah dia bukan pemilik segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak bisa memiliki hidupnya sendiri kok. Hidupnya itu dimiliki oleh kaisar, oleh raja, oleh penguasa waktu itu. Jadi kalau dapat penguasa yang jahat, kalau si penguasa itu bunuh, ya sudah selesai hidup kita. Karena kita seperti barang. Bahkan hidup kita itu tidak kita miliki. Itu arti budak pada masa itu. Kalau pembantu sekarang, pembantu rumah tangga nggak enak ya. Dia masih bisa memiliki hidupnya. Dia masih punya baju, dia bisa miliki semuanya itu, dia punya milik uang dan sebagainya. Kalau zaman dulu nggak bisa, saudaraku. Nggak digaji, hidup itu tergantung dari tuannya. Saya beritahu pada saudara, kita ini adalah laki-laki yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai abad. Itu artinya apa? Kita adalah budak. Tapi budaknya siapa dong? Bukan budaknya Pontius Pilatus, begitu ya. Ya, bukan budaknya si Anies, gitu ya. Bukan, saudara. Kok Anies saya sebut-sebut lagi? Ini bukan Anies gubernur lah ya. Ya. Bukan budaknya dia, saudara. Kita ini budaknya Tuhan. Ayo, ngomong sama diri sendiri. Aku adalah budaknya Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku budaknya Tuhan. Artinya begini, saudara, kita ada di bawah kekuasaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau pria itu ada di bawah kekuasaan Tuhan, dan dia menyerahkan seluruh hidup miliknya kepada Tuhan, pria ini akan membawa Eden. Dia akan membawa Eden ke dalam rumah tangganya. Dia melihat istrinya, bukan milik
Bukan sebagai barang, tapi itu miliknya Tuhan. Yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuh kerennya kalau kita memahami esensi dari abad ini, saudara. Oke, baik. Yang pertama suatu ya, ini jadi pria itu adalah seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu di dalamnya terkait dengan ibadah, penyembahan, ya terkait juga dengan melayani. Ya, kita menggunakan segala uang kita, harta kita, kemampuan kita, talenta kita, posisi kita untuk kita melayani Tuhan karena kita budaknya Dia. Budaknya Tuhan. Ya. Kita bukan budak atas diri kita sendiri. Kita juga bukan budak iblis, kita juga bukan budak dosa. Tapi di dalam Kristus kita menjadi budaknya Tuhan. Haleluya, amin. Antusias? Yes, yes, yes. Rendah kalau lihat dari wajahnya. Ya. Oh, ini seharusnya mesti C nih, Soku, ya, bukan B nih, maaf nih. Ya. Baik, yang ketiga adalah siap menjadi penjaga. Yang pertama adalah siap menjadi pengusaha. Ya. Jadi nanti kalau Anda pengen punya mantu, kalau anak Anda perempuan, ya lihat dulu tuh si laki-lakinya udah kerja atau belum. Ya, kalau laki-lakinya belum kerja, Anda harus jaga anak perempuanmu. Tolak habis-habisan, nggak peduli dia kaya atau dia konglomerat. Kerja dulu. Ya, walaupun saya tidak sekaya calon besanku, tapi kalau dia nggak kerja, aku tak izinkan anakku menikah dengan laki-laki yang tidak bekerja. Itu baru keren. Itu akan mendatangkan Eden di rumah tangganya. Ya, siapa yang jadi penjaga? Ya, pasal 2:15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu, si Adam, dan menempatkan dalam taman itu untuk memelihara taman itu. Jadi sebelum si Adam diberikan Hawa, ya, didatangkan Hawa atas hidupnya, dan kemudian berkeluarga, Adam itu dilatih oleh Tuhan untuk menjadi penjaga yang memelihara taman itu. Nah, kata penjaga itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata ulesemerah, ya, ulesemerah, ya. Itu dari kata syamar, ya, dari kata syamar, ya, dalam bentuk kal, kata kerja kal, infinitif. Ya. Nah, saudaraku, kenapa kok saya menulis ini sebagai penjaga? Karena kata memelihara, kata syamar di sini, saudaraku, itu diterjemahkan sebagai penjaga. Kejadian pasal 3 ayat 24, firman Tuhan berkata, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk. Itu semacam pedang begitu ya. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga siapa? Si Adam dan Hawa untuk masuk ke dalam Taman Eden dan ke pohon kehidupan itu. Jadi dijaga seperti ada pagar yang bernyala-nyala oleh api, ada pembatas. Jadi ketika manusia itu diusir, ya, Adam dan Hawa itu diusir, Tuhan menaruh keruk, menaruh pagar api, ya, sehingga manusia itu tidak boleh masuk lagi ke dalam Taman Eden itu. Manusia itu harus ada di dunia yang penuh dengan keedanan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun manusia nggak bisa masuk ke Taman Eden dari dunia yang edan, tapi saya ingin beri saudara, Tuhan mampu membawa Taman Eden ke dunia yang edan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan membawa Taman Eden ke dunia ini. Supaya manusia yang terhilang ditemukan. Supaya manusia yang edan jadi Eden, saudara. Nah, itu dipakai kata menjaga, itu kata yang sama. Itu kata yang sama, saudara. Nah, coba saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat secara perspektif analisa kata Ibrani dari kata menjaga. Menjaga ini memiliki unsur apa saja ya? Elemen apa saja yang berkaitan dengan tanggung jawab secara rohani dalam kehidupan seorang pria yang disebut pria yang dewasa. Kita lihat sama-sama elemennya ini. Pertama, sebenarnya banyak saudara ya, karena waktu ya saya cuma hanya bagi 2 saja. Ya, ini adalah seorang yang dengar-dengaran akan firman Allah. Dengar-dengarkan firman Allah. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini saya minta maaf, saudaraku ya, bukan mendengarkan yang seharusnya saya merah, tapi baik-baiknya ini. Ya, baik-baiknya ini. Jadi saudaraku, baik-baik ini saudaraku itu dipakai kata syamar. Jadi itu dengar-dengeran. Jadi bukan sekedar dengar, tapi mendengarkan. Ayo, siapa di sini pria?
Kalau di ibadah itu dengar-dengarin firman nggak? Atau mendengarkan firman Tuhan? Atau maaf? Kali ini suatu ya, saya ini ya banyak ya mendengarkan orang-orang itu ngomong begitu ya. Saya ini kalau nggak bisa tidur ya, saya susah makan obat tidur. Makan obat tidur pun juga nggak bisa tidur. Heran kenapa ya? Tapi heran kalau lagi kebaktian kok saya bisa tidur. Makanya kalau saya pengen tidur daripada saya beli obat, gratis pergi aja ke gereja, dengerin khotbah pasti tidur. Pasti tidur di gereja. Ini model kayak begini, saudaraku. Sebentar lagi akan membuat keluarganya akan jadi edan. Karena dia nggak dengar-dengaran firman. Karena dia tidak mendengarkan firman dengan baik-baik. Dia tidak menjaga telinganya. Dia tidak menjaga matanya. Begitu loh. Seorang pria yang yang dewasa, dia tuh dengar-dengarin firman. Dia dengar-dengarin firman. Suatu persoalan yang terbesar dari kebanyakan pria adalah dalam soal mendengarkan. Ya. Pria itu selaku, ya saya sebut ada 3 macam pria. Yang pertama adalah pria yang tidak mendengarkan. Ya, dia itu hanya mendengarkan kalau ada agendanya. Nah, itu loh. Ya, kalau ada maksudnya, dia baru dengarkan. Ini jadi yang pertama nih. Kalau pria ini lagi mau hubungan seks begitu, ya dari wajahnya kelihatan saudaraku ya. Ya, kalau hubungan seks, dia dengerin istrinya saudaraku ya. Gitu ya. Coba baik-baik istrinya. Wah, dia layani dengan baik-baik. Nah, itu ada maksudnya, saudara. Yang kedua, saudaraku, adalah pria yang mendengarkan cuma setengah kebenaran. Apa setengah mendengarkan. Setelah itu dia bilang, aku sudah tahu, Mama, aku sudah tahu. Cuma setengah dengerinnya. Nggak pernah mendengarkan sampai habis. Maka kitab Amsal mengatakan itu adalah pria yang paling bodoh. Sebelum mendengarkan sampai habis dan dia menjawabnya, kata Amsal, itu adalah pria yang sangat bodoh. Dengar-dengaran dong. Jangan ngantuk terhadap firman. Ya, dengarkan firman Tuhan, hati yang terbuka dengan penuh antusias. Yes, yes, yes. Gitu, saudara. Jadi mendengarkan suara Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu dengan suara Tuhan. Ya, dengar-dengaran. Jika engkau baik-baik, maksudnya jangan keraskan hatimu. Jika engkau baik-baik, dengerin. Jika engkau baik, serius, itu fokus pada firman. Saya beritahu kepada saudara, ketika manusia diusir, manusia tidak lagi bisa masuk ke Taman Eden. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, Taman Eden bisa dibawa oleh manusia ke bumi yang edan ini, kalau pria itu serius, dengar-dengaran, fokus pada firman Tuhan. Pada saat teduh, waktu dia baca Alkitab, siapa di sini kalau baca Alkitab, ya, waduh, baru baca pasal 1, ayat 1 dan 2 udah mulai ngantuk. Obat tidur tuh Alkitab tuh. Ya, kalau gue nggak bisa tidur, gue baca Alkitab aja obat tidur. Jangan, saudara. Setiap hari kita harus baca Alkitab dengan hati yang segar, semangat baca Alkitab, baca firman, baca surat cintanya Tuhan. Iya. Selanjutnya, saudaraku, kata menjaga di sini itu juga mempunyai arti berhati-hati. Ya, tadi baik-baik, yang kedua adalah berhati-hati. Seseorang yang berhati-hati, begitu loh. Ya, dia nggak sembarangan makan sehingga gulanya tinggi gitu ya. Kalau kemudian matanya kena stroke begitu ya, sampai akhirnya mesti disuntik begitu ya. Ya, mesti jaga dong matanya ya. Jadi saya tadi dengar seorang hamba Tuhan dari mana tuh tadi ya. Ya, matanya pernah kena kena stroke begitu ya pada masa lalu dan perlu diobatin. Ya, kalau sudah tahu begitu mesti jaga, jangan makan manis. Ya, mesti berhati-hati dengan makanan gitu loh. Nah, dalam hal rohani kita mesti berhati-hati dalam pengertian apa sih? Coba kita buka Yosua 1 ayat 8 ya. Ini kata hati-hati di sini dipakai kata syamar dalam bahasa Ibrani. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hati-hati. Ya.
Soalnya Yosua 1:8 ini tuh biasanya dikenal sebagai salah satu ayat dari beberapa ayat Alkitab sebagai dasar untuk kita mendevosi Alkitab atau kita menggali Alkitab. Ya, yang pertama kita mesti renungkan. Renungan itu artinya apa? Bagaimana, mengapa, di mana, kapan. Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggali Alkitab. Ya, lalu kemudian memperkatakan. Jadi kita itu memperkatakan apa yang kita sudah dapat, bukan saja kepada diri sendiri, itu tapi pada orang lain. Tapi juga yang ketiga adalah kita bertindak. Jadi ada tindakan, ada do something ketika Anda membaca Alkitab. Tapi semuanya itu dilakukan dengan hati-hati. Dan yang menarik begini, saudaraku, ini khususnya ya, saya akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, haleluya, kalau pria-pria GPPS di Bandung adalah orang yang tidak ngantuk mendengarkan firman, gitu loh. Ya, dengarkan dengan baik-baik, begitu ya. Wah, haleluya. Konsentrasi itu penuh sekali. Ya, dalam ibadah itu sering kali keluar kata amin, amin, amin. Wah, antusias sekali itu. Kalau orang-orang karismatik saya tahu modelnya kayak begitu deh. Tapi kalau orang GKI, aminnya bukan amin, amin, amin. Kalau orang GKI itu beda, aminnya angkut kepala. Amin, amin. Saya tahu, seperti itu antusias di GKI begitu. Karena saya bisa khotbah di 2 tempat, satu ya. Ya, bisa di 2 tempat, di GKI Protestan juga iya, di karismatik juga iya. Jadi begini, suatu, kita bukan saja mendengarkan firman, puji Tuhan, tapi kita juga mesti berhati-hati waktu kita mendengarkan firman. Itu masuk dari syamar. Mesti berhati-hati. Sebab hari-hari banyak pengajar-pengajar palsu, saudara. Sekarang ini lagi sedang masuk dan merusak gereja. Dan namanya pengajar sesat itu bukan lagi sedang mengajarkan dengan cara yang menakut-nakuti, tidak. Dengan cara yang manis, dengan cara yang kelihatan bertanggung jawab, yang menggunakan Alkitab. Siapa bilang bahwa saksi Yehova itu nggak pakai Alkitab? Siapa bilang yang namanya Mormon itu tidak pakai Alkitab? Siapa bilang yang namanya teolog-teolog liberal itu tidak pakai Alkitab? Penyesatan itu selalu datang dari orang-orang Kristen yang pegang Alkitab, memang sih serius mendengarkan, tapi tidak berhati-hati. Nah, itu persoalannya. Dia tidak berhati-hati ketika mempelajari Alkitab. Coba saya perhatikan baik-baik. Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan, coba baca, sesuai dengan segala yang tertulis. Amin. Segala yang tertulis, kalau Anda ada Alkitab yang dalam kertas, itu garis bawah itu. Dikasih kurung. Segala yang tertulis artinya apa? Total scriptura, bukan sola scriptura. Teolog Reform satu ya memiliki memiliki 5 kalau nggak salah, yaitu sola gratia, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Yang kedua sola fide, oleh karena iman. Yang kemudian soli deo gloria, yang keempat itu adalah sola scriptura, yang kelima itu adalah total scriptura, itu 5. Ada totalnya. Artinya kita jangan hanya sekedar satu ayat. Saudara harus menjadi jemaat Berea gitu loh, jemaat di Berea. Jadi ketika orang menyampaikan firman, dia mendengarkan dengan baik-baik. Betul, syamat baik-baik. Tetapi setelah dia dengarkan firman, dia pulang ke rumah, itu diteliti khotbahnya, benar apa enggak, sesuai yang kitab suci atau tidak. Saya sih berharap ketika saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, nanti Anda pulang, catat semua khotbah saya, lalu kemudian teliti dengan baik, apakah yang saya khotbahkan ini bertentangan dengan Alkitab atau tidak. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, saya minta demi nama Yesus, bahkan saya pembicara sendiri berkata, minta kepada GPPS, jangan undang saya lagi. Kalau perlu umumkan kepada semua jemaat dimanapun, saya kasih izin. Kalau Anda bisa menemukan kesesatan saya. Jadi, total skriptura, segala yang tertulis. Anda punya kebiasaan nggak membaca Alkitab? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Atau kita cuma hanya membaca Alkitab ayat emasnya saja. Ya makanya repot, saudara, kita gampang tertipu begitu loh. Saya pengen tanya, di GPPS itu pria-pria ada nggak kelompok-kelompok yang mempelajari Alkitab? Yang mempelajari dogmatika GPPS secara mendalam. Yang mempelajari doktrin-doktrin Kristus
doktrin-doktrin Allah Tritunggal, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja secara mendasar yang tercatat dalam Alkitab. Secara komprehensif, mempelajarinya, sehingga tidak menjadi penyesat buat keluarga sendiri. Berhati-hati. Ya, jadi bukan sekedar kita dengerin khotbah dengan penuh semangat. Kita harus berhati-hati. Kita juga harus punya semangat untuk belajar Alkitab dengan baik-baik. Setiap hari kita belajar Alkitab dengan baik-baik. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau Anda mempelajari Alkitab, engkau tidak akan pernah rugi. Engkau akan menjadi orang yang beruntung. Itu tadi kata Yosua, kau akan selalu menjadi orang yang beruntung. Ya, oke, ini yang kedua, saudaraku ya. Jadi sebagai penjaga itu artinya begini, Anda tuh harus menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu yang dipercayakan Tuhan, karena Adam itu dilatih lebih dulu sebelum Hawa diberikan, sebelum keluarga ada. Anda harus melatih dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya Anda menjadi penjaga buat istri dan anak-anak. Kegagalan terbesar dari Adam, manusia yang pertama itu adalah dia tidak menjaga istrinya dengan firman yang diberikan kepada si Adam. Jangan makan buah ini. Kalau kau makan buah ini, kau pasti mati. Dan ketika si Hawa digoda oleh si iblis, si ular itu, si Adam yang ada di sisinya, dia tidak lakukan apa-apa. Makanya suatu kalau di dalam kegerakan pria sejati, kita memiliki sebuah adigium, ya preposisi tentang dosa seorang pria adalah dosa seorang pria bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang tidak dilakukan. Artinya apa? Unsur penjagaannya tidak ada. Saudara, jangan biarkan anak-anakmu nonton TV tanpa engkau jelaskan dengan kebenaran. Saya suka kalau anak-anak saya nonton iklan, ya, nonton apapun, ya, saya selalu jelaskan pada anak saya. Saya bilang, Stephanie, kamu ini kulitmu kurang putih kalau dibandingkan dengan perempuan yang ada di iklan itu. Tapi papa mau kasih tahu bahwa keberhargaan dirimu bukan tergantung kepada kulitmu putih atau tidak, tapi tergantung pada Kristus yang telah mati di kayu salib. Itulah keberhargaan dirimu yang sempurna. Saya kasih tahu kebenaran itu. Dan kalau saya sudah kasih tahu, saya nggak perlu khawatir dan saya nggak perlu takut untuk dia nonton terus. Dan saya ajarkan apa arti love, sex, and lasting relationship. Apa itu cinta? Apa itu seks? Apa itu hubungan yang kekal? Saya ajarkan 12 prinsip pada anak saya. Dalam firman saya. Jadi saya tidak membiarkan anak saya itu ketika bergaul dengan lawan jenis, itu didikte oleh dunia, nilai-nilai dunia yang edan ini, saudaraku. Yang tidak menghargai seks, yang tidak menghargai lawan jenis, yang menganut seks bebas dan sebagainya. Oh, saya tidak izinkan, saya mesti jaga anak saya, saudara. Jadi pria itu, laki-laki itu dewasa itu harus berhati-hati, jaga keluargamu. Gitu loh. Wah, ini bisa panjang lebar satu ya. Saya kalau nyampaikan laki-laki ini penuh dengan roh yang bernyala-nyala nih. Ya. Karena saya bergerak di bidang pembapaan rohani sih, saudara ya. Jadi saya sangat menguasai kunci-kunci mendalam tentang bapak rohani. Yang ketiga adalah siap menjadi pemimpin wanita. Ya, siap menjadi pemimpin wanita. Kejadian pasal 2 ayat 23 berkata seperti ini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi suatu, kalau saya boleh gambarkan sebenarnya suatu, ketika Hawa itu dimunculkan oleh Tuhan, yang diambil dari tulang rusuknya, kemudian dibalut dengan daging, dan kemudian muncullah wanita, itu si Adam sampai terpesona. Ini dia daging dari dagingku yang sama. Aku nggak bisa kawin dengan monyet. Ini daging dari dagingku. Wow. Ada sebuah keterpesonaan, keterkaguman. Tapi jangan berhenti di sini, saudara. Jangan berhenti di sini. Saya perlu menjelaskan apa kaitannya sebab dia diambil dari laki-laki. Kok kaitan dengan pemilih maksudnya apa? Jadi gini, saudara pria jangan hanya terpesona dengan istrimu loh gitu ya. Puji Tuhan ya, kalau kamu terpesona dengan istrimu, jangan terpesona sama sekretarismu, apalagi sama istri tetangga, jangan. Ya, terpesonalah dengan istrimu. Kamu terpesona karena dia adalah orang yang disediakan oleh Tuhan untuk engkau pimpin. Untuk kau pimpin. Terpesonalah dalam hal itu, saudara. Ini kaitannya.
Kita baca 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga itu konteks ayat ini, ya, konteks ayat yang 8, ya, itu berbicara tentang laki-laki itu adalah kepala. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sebagaimana Kristus keluar dari Allah, firman, kan kalau kita mempelajari Injil Yohanes pasal 1, yang namanya logos, hotheos itu, firman yang keluar dari mulut Allah itu keluar dari apa? Dari mulutnya, dari dalam. Sehingga menjelma menjadi manusia, berinkarnasi manusia, begitu. Itu teologi Injil Yohanes pasal 1 tentang logos yang menjadi daging. Keluar dari Allah. Nah, demikian pula laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu keluar dari siapa? Keluar dari laki-laki. Nah, sementara Kristus keluar dari Allah, Allah itu sang Bapa, ya, dalam artian Tritunggal secara ekonomik, bukan Tritunggal dalam arti ontologis. Kalau Tritunggal dalam arti ontologis atau dalam arti kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka tiga-tiganya setara. Sama-sama maha kuasa, sama-sama maha suci, sama-sama maha bijak, sama-sama maha adil, sama-sama maha tahu. Itulah Allah Tritunggal yang kita sembah. Tetapi secara ekonomik, yaitu ketika Allah Tritunggal berencana untuk menyelamatkan manusia, maka mau tidak mau Allah Tritunggal itu harus berkait dengan waktunya manusia, sejarahnya manusia. Maka akan terjadi yang namanya Kristus, firman yang menjadi daging itu. Dia melakukan semua kehendak Bapaknya, seolah-olah dia lebih rendah dari Bapaknya. Tidak ya, kalau Yesus lebih rendah dari Bapa itu saksi Yehova. Tapi di dalam rancangan keselamatan Sang Bapa untuk manusia, maka Kristus, dia mengosongkan dirinya dalam arti sukarela, turun menjadi manusia, taat bahkan saya mati di kayu salib. Jadi menjadi kepalanya siapa? Sang Bapa, yang adalah sumber dari segala keselamatan yang sempurna, yang dijalankan oleh Yesus dan digenapkan oleh Roh Kudus. Itu kepala, so itu artinya adalah, ya, itu artinya kepala. Nah, kepala di sini, saudaraku, ya, ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Artinya memang kepala itu mempunyai arti dua. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah sumber. Katakan sama-sama apa? Yang satu adalah pemimpin, yang kedua adalah sumber. Oke, saya coba ingin mengajak suatu kita melihat beberapa ayat ini yang berkaitan kepala sebagai pemimpin, yaitu penguasa. Ya, so di dalam Wahyu pasal 19 ayat 12, kata kepala atau kepala dalam bahasa Yunani, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepala terdapat banyak apa dikatakan? Mahkota. Dan padanya, wah nih Yesus keren sekali. Ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Dia sendiri. Wah, kepalanya ada apa, saudaraku? Mahkota. Mahkota di kepala itu lambang apa, saudara? Penguasa, kekuasaan, yang berkuasa. Kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala, maksud Dia itu Yesus ya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi tadi kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, saudaraku, ya, kalau ayat tadi, saudaraku, ya, kepala dari laki-laki itu siapa, saudaraku? Kepala dari laki-laki ialah Kristus. Karena Dia adalah penguasa. Di atas Dia ada penguasa, di atas segala penguasa itu Bapa. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, ada sebuah urutan nilai tentang apa ya? Tentang administrasi keluarga. Bahwa pria itu adalah kepala, dia itu penguasa, dia itu yang mengambil keputusan. Ya. Tapi sudah tentu saudara jangan arogan ya. Penguasa di sini tidak menunjuk pada situasi yang arogan. Karena laki-laki itu nempel pada Kristus. Saya pengen tanya, Kristus walaupun dia kepala, dia arogan enggak? Kristus tidak arogan. Bahkan kepada seorang perempuan pelacur pun yang kata kebasah, dia tidak arogan. Dia tidak mencak-mencak, saudara. Dia tidak berkata kasar kepada perempuan itu. Yesus yang ngomong, pergilah, aku tidak menghukummu.
Jangan berbuat dosa lagi. Begitu lembut Yesus itu, saudara. Jadi kepala sini tidak menunjuk pada sebuah arogansi. Jadi kalau Anda sebagai penguasa, Anda tidak bisa tidak untuk bersentuhan dengan Kristus. Seorang penguasa rohani di dalam keluarga harus bersentuhan dengan Kristus. Segala keputusan yang diambil sebagai seorang penguasa karena bersumber dari Kristus, yang adalah kepala dari laki-laki. Maka setiap kali mengambil keputusan, pria harus banyak berdoa. Tanya sama kepala kita, Yesus. Ketika istrimu memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, begitu ya, orang lain mendengarkan, ya lalu Anda bawa di dalam doa. Tanya pada hati nuranimu. Ya, dan kemudian tanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau adalah kepalaku. Bagaimana aku harus mengambil keputusan tentang anakku, tentang masa depan anakku, masa depan pelayananku. Tuhan, aku bergantung sepenuhnya padamu. Tanya sama Tuhan, saudara, yang adalah kepalamu. Itu baru yang namanya penguasa yang benar. Penguasa di dalam Kristus. Bukan penguasa otoriter atau penguasa arogan. Atau penguasa yang mengabaikan. Tapi penguasa di dalam Kristus. Dia belajar memerintah seperti Kristus. Dia belajar berbijak hati seperti Kristus. Menarik sekali suatu kalau kita bicara kepala sebagai pemimpin rohani. Ya, kita baca 1 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. Kita baca cepat saja. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan, orang di sini adalah dipakai kata pria ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat mengingini pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat harus seseorang yang tak bercacat. Suami dan istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi, tumpangan, cakap pengajar, orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, bukan pendamai, ya, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, artinya menguasai keluarga sendiri, memimpin keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Nanti pada minggu depan saya sudah melihat urutannya, akan belajar tentang karakter seorang pria. Nah, saudaraku, kalau Anda membaca 1 Timotius 3 ayat 1-7 ini, mungkin Anda bilang, Pak Hengki, kayaknya Pak Hengki kalau kutip ayat ini salah. Untuk apa dijadikan sebagai sebuah standar atau dasar untuk kami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Enggak. Ayat ini berbicara tentang penilik. Saudaraku, kalau kita bicara tentang tadi kevale ya, kevale itu sumber, orang yang dewa, sumber itu bicara 3. Yang menjadi sumber, ada laki-laki, yang kedua adalah tua-tua, yang ketiga adalah pemimpin. 3, saudara. Jadi saudaraku, yang namanya penilik ini itu adalah sumber. Mungkin ada bilang begini, nggak cocok Pak Hengki. Saya ini bukan penilik. Tapi saya pengen tanya Mas Saudara, ini adalah standar untuk seorang jadi penilik, atau pakai bahasa kerennya adalah seorang pemimpin strategis di dalam gereja GPPS. Apakah itu pendeta, apakah itu wakil pendeta, apakah dia penatua, saya nggak tahu istilahnya apa. Itu adalah tim strategis begitu. Ini syaratnya. Pak Hengki nggak cocok ini Pak Hengki. Tunggu dulu, saudaraku. Saya ingin tanya sama saudara. Ya, saya ingin tanya. Saya pengen tanya, Anda mau tuh punya istri 2? Halo? Walaupun Anda bukan seorang penilik. Mau punya istri 2 di sini nih, tuh ada tuh ya. Seorang dari 1 istri, tanya sama istrimu. Mau nggak istrimu itu dimadu sampai 3, dimadu sampai 4, saudaraku. Istri Anda jadi 4. Mau? Coba, dapat menahan diri. Saya pengen tanya, apakah ini hanya untuk penilik? Bijaksana, sopan kalau ngomong gitu loh. Suka memberi. Apakah ini adalah tugas hanya penilik? Enggak. Saya ingin beritahu saudara, ayat ini ya memberitahukan kepada kita, sebelum orang itu jadi pemimpin, dia harus dewasa rohani dulu di dalam keluarganya. Itu maksud dari ayat ini. Jangan sembarangan memilih orang, jangan orang yang baru lahir, baru mentang-mentang kaya, kita jadikan pemimpin. Itu salah total, saudara. Jadi ayat ini memberikan kepada kita sebuah prasyarat untuk seorang jadi pemimpin sebelum dia jadi penilik. Memang ada orang sih yang mau pengen ngebet gitu jadi pemimpin, tapi tunggu dulu, lihat dulu bagaimana hidupnya dalam keluarga. Dia jadi pemimpin rohani yang baik nggak? Yang disegani sama anaknya nggak? Dia bisa mengepalai nggak rumah tangganya?
Ini saudara, jadi ayat ini memang penting buat penilik, tapi lebih penting lagi buat kita yang bukan penilik. Dan saya berharap, saudara, kalau Anda ngerti ayat ini, saya percaya bahwa GPPS tidak akan pernah kekurangan pemimpin strategis. Bahkan orang-orang yang saya tahu dewasa rohani, dia sendiri akan menginginkan. Dia datang kepada Pak Gembala, Pak, saya siap jadi pemimpin. Kalau saya tanya, kenapa kamu mau jadi majelis? Saya akan tanya, kenapa kamu mau jadi majelis? Karena saya menginginkannya. Saya tanya, kamu punya satu istri? Ya. Saya tanya, kamu sopan? Ya. Silakan kamu jadi majelis. Gitu loh, saudara. Ya, oke, dengan cepat ya, yang terakhir. Ya, kepala itu sebagai sumber. Ya, ini saya cepat saja. Kolose ayat 2 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi kalau kita baca ayat 18, di sini Rasul Paulus lagi sedang mengingatkan ada orang-orang tertentu di dalam gereja yang tidak lagi menjadikan Yesus sebagai kepala yang adalah sumber pertumbuhan rohaninya. Dia mencari kepala-kepala yang lain yang bukan dari Kristus. Pria, mari bersama-sama kita antusias. Yes. Antusias untuk selalu menempelkan diri kita kepada Yesus yang adalah kepala. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Jadi kalau kita selalu nempel dengan Sang Kristus, dekat, melekat, menyembah Dia, intim dengan Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiranku, perasaan Kristus menjadi perasaanku. Percayalah, kamu akan mengalami pertumbuhan ilahinya dalam hidupmu. Saudara akan menjadi seorang pria yang dewasa di dalam Kristus. Terakhir, saudara, kedewasaan seorang pria tidak diukur dari usia, melainkan menjalankan tanggung jawabnya setia. Yang kedua, sebagai penjaga. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pria yang dewasa di dalam Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada WL atau moderator, silakan. Terima kasih Pak atas firman Tuhan-Nya. Sungguh sangat memberkati kami. Juga bagaimana pria-pria di GPPS AGP ini supaya menjadi pria-pria yang dewasa. Ternyata dewasanya itu bagaimana menerima tanggung jawab sebagai pria-pria. Bukan diukur daripada umur ya, umur saudara ya, tapi bagaimana dia menerima tanggung jawab. Ya, puji Tuhan. Ada yang umurnya lakcap tapi kelakuannya caplak saudara. Nah, saudara ya. Yang seperti itu. Umurnya udah 60 tapi kelakuannya masih kayak 16 tahun. Nah, ini kan belum dewasa. Nah, tadi udah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Hengki, luar biasa sekali bagaimana seorang pemimpin itu, seorang yang dewasa itu bagaimana dia memimpin, menjaga, dan kita ini sebagai pria-prianya Tuhan selalu sebagai kepala daripada rumah tangga kita dan sebagai pengambil keputusan tentunya dalam rumah tangga, supaya kita juga semakin hari semakin menampakkan karakter Kristus akhirnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Hengki, Tuhan terus memakai dalam pelayanannya dan terus memberkati. Amin. Terima kasih. Mungkin dari sini ada beberapa teman-teman AMC ada pertanyaan, ada yang mungkin ada unek-unek yang kira-kiranya kok saya pria ini adanya kok belum jelas gitu ya. Bagaimana mengenai tanggung jawab saya ini sebagai pria pada perusahaan, pekerjaan, rumah tangga atau di dunia sosial, mungkin ada dunia sosial yang masih unek-unek pengen ditanyakan, silakan.
Ada yang mau nanya silakan. Mumpung Ya, masih ada selamat waktu. malam yang terkasih. Itu yang Eden dan Edan. ya itu yang menjadi menarik Pak. Tapi kadang-kadang itu yang buat pria itu sulit untuk menghadirkan situasi Taman Eden itu Pak. Apalagi sekarang sedang dihadapkan dengan pandemi yang masih belum mereda selama 1,5 tahun ini Pak. Nah, yang jadi permasalahan banyak saat ini pria-prianya Allah atau pria-pria yang jobless Pak. Ya istilahnya sedang kerja enak-enak di PHK sepihak. Lalu gaji yang tadinya full diberikan setengah. Yang tragisnya Pak, tanggung jawab sebagai seorang pria diambil alih oleh istrinya. Nah ini langkah-langkah apa saja kiranya Pak Hengki dapat memberikan penjelasan buat kita semua dalam menghadapi situasi saat ini untuk ke depannya. Soalnya untuk hal ini dapat menurunkan rasa tanggung jawab moral kita kepada keluarga, Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan hal ini, Pak? Silakan, Pak. Kalau yang saya tangkap itu ada dua masalah ya. Yang pertama adalah mengenai tanggung jawab kita di kantor, ya, ketika misalnya gaji itu diturunkan, ada yang diberhentikan, ya. Terus yang kedua, ya, istri itu akhirnya harus bekerja karena prianya itu tidak bekerja, begitu ya. Jadi itu sebenarnya persoalan yang saya tangkap sih ya dari pertanyaan itu. Ya, yang pertama, kalau kita bicara soal apa ya masa-masa pandemik ini, ya, kita diberhentikan sebenarnya bukan oleh karena motivasi kita yang malas, ya, kerja sembarangan, yang berantakan gitu ya. Saya pikir begini ya, nggak ada pandemik pun kalau ada orang yang malas, ada orang yang model-model kayak begitu. Ini kalau di sini ada bos berhentiin aja, ya. Dan itu bukan pria yang sesuai dengan apa yang telah dilatih oleh Tuhan di Taman Eden. Itu adalah pria edan yang ada di kantor saudara. Itu akan bikin pusing saudara. Ya, berhentikan model-model pria kayak begini. Ya, supaya dia belajar bertanggung jawab. Betapa susahnya kalau dia cari kerja, begitu. Ya. Nah, yang kedua, selanjutnya bagaimana pekerjaan ini? Kalau misalnya dia turun gaji, saya harap begini ya, kita semua bangsa Indonesia harus punya empati kepada negara kita sendiri, bukan sekedar perusahaan. Empati dengan negara Indonesia. Bahwa yang bisa mengalami kesusahan ini bukan kita aja, tapi dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya kita harus punya empati dengan presiden kita, sama pemerintah kita, sama bos kita. Harus ada empati, jangan kita marah-marah begitu. Ya, saya yakin bahwa kalau nggak ada pandemi, bos kita juga nggak mau turunin harga gitu. Apa misalnya turun gaji gitu. Jadi saat ini mereka lagi juga sedang menghadapi kesulitan ya, yang sangat luar biasa begitu. Bahkan kalau buat saya, kalau seandainya ada bos yang menurunkan setengah tapi masih diberikan pekerjaan, itu bos yang luar biasa. Karena kalau di pandemi ini banyak perusahaan itu yang sudah berdarah-darah. Bahkan perusahaan itu sudah ada yang gulung tikar begitu. Ya, mesti berterima kasih kepada bos-bos yang seperti itu yang masih punya hati kepada negara. Ya, jadi jangan mengeluh. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau misalnya akhirnya istri yang ambil alih? Nah, sebenarnya begini ya, istri yang mengambil alih ini sebenarnya kalau saya berpikir begini ya. Yang pertama, kalau saudara itu sudah tidak punya kemampuan lagi, artinya misalnya kayak piansui, sakit, keras, dan sebagainya, begitu loh. Istri ambil alih untuk bekerja. Ya, silakan saja, enggak apa-apa. Begitu loh. Tapi kalau misalnya saudara habis berhenti kerja, begitu lalu kemudian Anda mau cari kerja begitu luar biasa, tapi masih belum, akhirnya istri juga mengambil bagian. Saya pikir itu ada sesuatu yang memang itu esensinya seorang wanita sebagai seorang penolong. Gitu. Saudara baca Amsal pasal 31, peran dari seorang penolong itu adalah dia itu mencari tanah dan kemudian diberkati dan kemudian dijual sehingga suami itu mendapat keuntungannya. Ya, itu berbicara ketika seorang istri itu bisa menambahkan sesuatu yang masih kurang buat suaminya sehingga dia itu bisa mendapat keuntungan, memelihara pada musim dingin dan sebagainya sehingga gaji pria itu nggak cukup begitu ya sehingga akhirnya istrinya mesti turun tangan dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, pria itu nggak harus jatuh mental begitu loh. Jadi kita harus memiliki sebuah cara pandang yang sehat sesuai Alkitab bahwa istrimu itu penolong. Tolong artinya apa? Ya justru dalam saat-saat seperti ini dia akan bertindak dan ajaibnya
Saya melihat suatu ya, ini berdasarkan pengamatan, ini bukan riset, pengamatan saya. Ini ajaibnya, heran. Itu kalau wanita kalau cari duit lebih cepat dari pria dapatnya. Nggak tahu tuh kenapa, saudara. Ya, lebih cepat begitu ya, dan sebagainya gitu ya, lebih cepat dan kalau dia udah kerja, udah lebih teliti dan lebih rajin daripada pria. Betul, Pak. Jadi buat saya nggak harus jatuh mental begitu ya. Nah, yang penting istri Anda mesti dilatih, ya, mesti dikasih kebenaran. Bahwa kamu ini penolong bukan penguasa. Tolonglah suamimu ketika dia menjadi penguasa nggak berfungsi dan kepenguasaannya oleh karena masalah pandemi ini. Nah itu mesti ditolong. Apalagi kalau misalnya itu kenapa ya kena penyakit dan sebagainya sehingga nggak mampu ya istrinya mesti ya dia menjalankan kepenolongannya dalam hal ini. Ya kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya sempurna. Kalau mau lebih dalam, kayaknya mesti ada satu sesi lagi untuk hal ini. Ya. Baik Pak Engki, terima kasih. Ya itu yang saya dapatkan dari penjelasan malam ini. Tetapi seringkali kita sebagai pria juga ada yang mentalnya jatuh juga Pak dengan keadaan seperti itu ya Pak. Tapi dengan penjelasan dan tetap dekat kepada Tuhan, ya kita juga ada kekuatan. Satu hal lagi Pak, ini Pak. Ya. Langkah apa saja yang sebagai prianya Allah untuk menjadi lembut dan tegas Pak dalam hal menentukan sikap di dalam keluarga atau di masyarakat. Terima kasih Pak. Lembut dan tegas ya. Kayaknya mesti ikut pria sejati itu. Ya. Kadang-kadang Pak itu kan nggak bisa dijalankan lembut dan tegas. Kadang-kadang di dalam situasi kondisi suasana itu pria-prianya Allah itu berubah. Yang tetap berpegang komitmen lembut dan tegas. Jadi playa-playa lah istilahnya Pak. Jadi nggak bisa bilang A, B. Nah itu Pak. Kayak begini. Ada apa yang bisa Makanya begini, orang pria itu tidak digantungkan pada situasi. Kalau digantungkan pada situasi, apa yang terjadi? Seharusnya lembut dia tegas, seharusnya tegas dia lembut. Ya betul Pak. Atau seharusnya lembut tegas, maka dia nggak lembut dan nggak tegas, begitu loh. Ya. Imannya itu harus tergantung pada firman, pada perintah Allah, pada kebenaran yang dipelajari dengan hati-hati. Seorang pria itu tidak akan bisa menjadi lembut dan tegas dan semakin tajam dalam hal itu kalau dia nggak hanya baik-baik, tapi dia juga harus menjadi seorang yang lebih berhati-hati di dalam mempelajari firman, di dalam menancapkan firman-nya, imannya di dalam firman Tuhan. Jadi lembut dan tegas itu adalah kembali bahwa iman kita jangan bergantung kepada situasi. Jangan lihat itu, tapi bergantung pada firman yang kita pelajari. Yang kedua, yang saya kata tadi, pemimpin itu dia menerima pertumbuhannya dari siapa? Dari Kristus. Kristus itu adalah pribadi yang lembut dan tegas. Nempel aja sama Kristus tiap hari. Ya, jadi gini, Kristus itu yang kita idolakan. Ini saya pakai kata idola bagus sekali. Ya, siapa yang Anda idolakan itu biasanya Anda akan menjadi lebih mirip dengan orang yang diidolakan. Lihat deh anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara mengidolakan bintang film Korea, lihat deh rambutnya, modelnya semuanya, pakaiannya, cara dia bermake up, mirip dengan bintang film Korea. Itu namanya idol. Idol, ya. Ya, nah begini, kita mesti mengidolakan jangan bintang film, jangan mengidolakan Schwarzenegger itu loh, yang badannya otot gede begitu ya. Kita idolakan Kristus. Jadi dalam pikiran kita Kristus itu adalah idolaku, dia yang terbaik, dia yang terganteng, dia yang luar biasa. Dan kalau kita mengidolakan, begini suatu ya, ada dua cara kita belajar bagaimana memperbaiki diri. Cara yang pertama adalah dengan kita belajar secara kognitif. Waduh, kita menghafal, kita coba berlogika, bernalar, sehingga akhirnya menemukan kesimpulan, baru kita berubah. Wah, itu susah banget, saudara. Ya. Yang paling gampang adalah begini, udah kita idolakan saja. Kita bangga dengan Yesus. Aku bersuka cita kalau Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Aku ingin nempel dengan Dia. Pandang Yesus terus. Nanti kalian kita semua akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin lembut, semakin tegas, tinggi dalam ketegasan dan tinggi dalam kelembutan. Jadi idolakan Yesus. Ya, esensi. Ada dua. Jadi iman yang kita tancap mengarah firman, yang kedua iman yang mengidolakan Yesus. Ya. Oke, itu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Kami sudah mendengar penjelasan dari Pak Hengki dengan jelas dan mudah-mudahan jadi wawasan buat kita semua malam hari ini Pak. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Amin. Terima kasih Pak Beno.
untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Hengki. Mungkin ada yang lain, satu lagi, satu penanya lagi mungkin, silakan. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ada nggak yang mau nanya? Barangkali ada yang kurang jelas. Ya, puji Tuhan, semua udah jelas kelihatannya Pak Hengki ini semua. Karena pria-prianya Tuhan ini pria-pria yang dewasa semua. Jadi semuanya jelas gitu ya. Puji Tuhan, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi atau menanyakan sesuatu, saya kembali. Saya kasih informasi aja boleh. Gini, saya sudah kirim PPT saya kepada Pak Hai kalau nggak salah namanya. Pak Haiki ya, betul Pak Haiki. Jadi bagi saudara yang ingin saya punya PPT, silakan Anda minta ya, dan kemudian pelajari dalam-dalam ya. Kalau ada sesuatu yang salah, yang menyimpang, sangat berterima kasih kalau saudara berani menegur saya, berani menginformasikan itu kepada saya. Ya, ini demi kebaikan gereja Tuhan secara tubuh Kristus di Indonesia. Ya, terima kasih untuk kesempatan sih. Terima kasih Pak Hengki. Saya serahkan ke Bro Haiki, mungkin ada yang pengumuman, silakan Pak. Makasih Bro Rahmat, makasih Bro Agus Roni, makasih juga Pendeta Hengki Setiawan yang sudah memberikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini melalui manhood, yaitu kedewasaan seorang pria. Dan saya merasa diberkati ya bahwa kedewasaan seorang pria itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan secara rohani, dan kita harus membawanya ke dalam rumah tangga kita, membawa taman Eden dalam rumah tangga kita supaya kehidupan rumah tangga kita berdampak karena kita seorang pria yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur malam hari ini menjadi pria dewasa itu adalah pilihan ya Pak ya. Pilihan kita untuk kita bisa menjadi pria yang maksimal. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih sekali lagi Pak Hengki buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai Pak Hengki lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, makasih teman-teman yang sudah bergabung di AMC malam hari ini. Tadi saya lihat ada 40 pria ya, puji Tuhan, dan mungkin ada sebagian yang udah lab, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin saya akan bacakan pengumuman AMC yang akan kita jalani sepanjang minggu ini. Saya akan bacakan, boleh ditayangkan Rapi. Pengumuman AMC, tiap pagi kita ada doa pagi. Nanti ini bro, yang AMC aja yang ada nggak? Ya, oke. Thank you bro. Puji Tuhan. Pengumuman, tiap pagi ada doa pagi, setiap Senin sampai hari Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi, via Zoom di link yang sama. Saya juga berharap kepada Bapak-Bapak untuk bisa ikut dalam ibadah doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini banyak Tuhan nyatakan dalam kehidupan pria untuk kita bisa belajar datang dulu sebelum kita melakukan aktivitas, kita datang kepada Tuhan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang akan kita lalui, untuk kita bisa sama-sama melaluinya bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, ibadah raya. Ibadah raya kita hari Minggu dibagi 3 sesi, yaitu jam 6 sampai jam 7.15, jam 7.45 sampai jam 9, jam 4 sore sampai jam 5:15. Hari Minggu secara online dan onsite udah mulai ada tetap muka ya, seperti yang tadi Pak Pendeta Larmin juga di Parakan Mencang udah tetap muka juga. Kita juga ada tetap muka dan ada yang online juga di Zoom yang sama seperti malam hari ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Diki Wuliandi dengan tema mature karakter, kedewasaan karakter kita untuk kita bisa bertumbuh. Setelah kita menjadi pria dewasa, karakter kita juga harus lebih dewasa lagi. Akan diadakan minggu depan tanggal 23 September jamnya sama 7:30 malam di link Zoom yang sama. Amin. Selanjutnya adalah persembahan kolekte
untuk Bapak-Bapak yang ikut mau terbeban dan untuk kelancaran ibadah AMC boleh mempersembahkan ke rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Selanjutnya adalah ada pengumuman dari ACC. Ada pengumuman dari ACC, boleh ditayangkan, Bro. Pengumuman dari ACC hari Sabtu tanggal 18 September 2021 akan diadakan kebaktian ACC via Zoom. Linknya boleh menghubungi Bapak Erik atau Bapak Willy dengan tema I'm Mature yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Jarod Wijarnarko. Ya, teman-teman juga boleh ikut gabung dalam kebaktian ACC ini, karena kebaktian ACC ini juga banyak berkat yang saya dapatkan ketika saya ikut dalam ibadah ACC ini. Selanjutnya adalah ibadah Zoom kita direkam dan ditayangkan di channel YouTube yaitu AMC Bandung. Buat teman-teman yang belum ikut, boleh disampaikan kepada teman-teman yang belum bisa ikut. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Makasih sekali lagi Pak Hengki. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bro Rahmat. Thank you, Bro. Tuhan berkati. Jadi mute, Bro. Terima kasih Bro Haiki, terima kasih Bro Agus Roni, dan juga Pak Pendeta Andi Setiawan atas pelayanannya malam hari ini. Kiranya terus Tuhan memakai dalam pelayanan lebih lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Widiadi sebagai penutup. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Haiki, Pak Agus yang sudah melayani hambanya Pak Hengki 1, 2, 3. Yes. Ya, terima kasih sudah memberkati kami komunitas pria AMC. Ya, ada banyak di komunitas ini sudah ikut pria sejati. Puji Tuhan. Ya, dulu waktu saya masih koordinator di AMC ini, saya dorong semua pria-pria ya ikut pria sejati. Ya, luar biasa. Ya, ini Pak Hengki ini salah satu pembicara CMNI. Ya, waktu kita sama-sama aktif di CMN ya, Pak Hengki ya. Dan berkati. Ya, sungguh kita diberkati malam hari ini. Ya, ada beberapa hal yang saya boleh tangkap, saudara. Kita pria perlu dewasa. Karena Tuhan mempercayakan tadi. Ada pekerjaan, ada firman yang mesti hati-hati. Ada wanita, ada keluarga. Jadi saya mau mengusingkat supaya nangkap saudara, nempel gitu di hati kita, di pikiran kita. Saya supaya dengan inisial 3W, saudara ya. Yang satu words, itu firman. Ya, Tuhan percayakan word firman dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu berjalan dalam prinsip-prinsip firman. Yang kedua work, itu pekerjaan yang harus diusahakan. Itu W yang kedua. W yang ketiga adalah woman. Itu adalah keluarga. Jadi adalah word, work, woman. 3W ini, saudara. Dalam apa? Dalam konteks, dalam bingkai worship. Itulah penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, bukan angkat tangan, saudara, tinggi-tinggi segala sampai kiri kanan tutup hidung semua. Bukan itu, saudara. Ya, saudara, ya bukan soal gerak tubuh, tapi bagaimana hidup kita dapat punya responsibility, ya, punya kemampuan berespon. Itulah tanggung jawab buat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan berkati, sekali lagi Pak Hengki, Tuhan berkati buat pelayanan malam hari ini. Ya, kita akan tutup dalam doa. Saya mohon hambanya Pak Pendeta Juli Ardianto untuk dalam doa. Terima kasih. Kita akan mengakhiri dalam doa. Kami bersyukur untuk kebersamaan malam hari ini karena boleh mendapat kasih anugerah dari Bapa di dalam surga. Kami banyak belajar agar hidup kami terus bertumbuh
menuju kepada kedewasaan yang Tuhan kehendaki. Biar apalah kiranya pada malam hari ini Tuhan meneguhkan firman Tuhan. Biar tertanam di dalam setiap hati kami. Karena Roh Kudus, benih firman tersebut boleh bertumbuh, bahkan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani, berkati yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua, usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun berada, agar kami semua boleh menikmati hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak Juli. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Teo. Pak Hengki. Pak Baret. Baret. Malam Bapak Ada semua. keluarga Gunawan di sini. Iya, Pak Baren. Terima kasih. Terima kasih Pak Baren Terima kasih untuk semuanya, idenya. Bro. Ide kreatif. Tuhan Selamat berkati. malam semuanya. Berkati semua. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Besok pagi kita doa pagi. Siap, Ya, siap. betul. Sinyalnya. Terima kasih semuanya. Ya bro, thank you bro. Semuanya. Bagus, thank you. Thank you. Semua thank you. Terima kasih. Ya bro, Tuhan berkati bro. Izin live ya. Ya, Ya Pak, makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, selamat malam keluarga Gunawan. Tuhan berkati. Ya. Pak Gem, izin live. Ya, thank you bro. semua. Thank you bro. Semuanya saya live dulu ya. Ya. Ya, Man, nyetir, hati-hati. Oke, mau istirahat silakan. Hati-hati di jalan. Thank you, makasih ya. Semuanya, thank you, Bro Raffi, Andas. makasih Raffi. Ya, makasih Raffi, thank you, makasih Be, Pak semuanya. Armin, semuanya. Tuhan berkati, Pak Lar. Andreas. Selamat malam. Sehat ya Bang Lar ya. Oh, Sehat selalu, Tuhan berkati. Oke, Bro Eki, selamat malam. Oke. Saya live juga. Sampai besok ya. ya. Yo, Bro. Raffi Bang udah. Lar, Pak Eki, Oh, Thomas. Pak Thomas. Thank you, makasih banyak ya. Mari. Yo, God bless. Kita lihat ya. Bye. Yo. Makasih Pak, Tuhan berkati.